semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pencatatan kas kecil, baik pengeluaran atau pemasukan kas kecil menggunakan metode Impress. Sebelumnya, saya di sini berperan sebagai sekretaris dari perusahaan yang akan melakukan pengelolaan atau melakukan pencatatan kas kecil. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, di sini daftar transaksi yang terjadi selama bulan Februari. Dan di sini juga ada sisa saldo dari bulan sebelumnya atau bulan Januari yang nantinya sisa saldo ini digunakan sebagai perhitungan pencatatan laporan kas kecil dan juga form pengajuan dana kas kecil. Sebelum melakukan pencatatan kas kecil, kita harus mengisi bukti atas transaksi pemasukan atau pengeluaran kas kecil. Adanya bukti transaksi ini berfungsi sebagai segala transaksi yang sudah terjadi memang benar adanya dan bukan transaksi yang fiktif. Langsung saja kita lihat pada daftar transaksi. Di sini tanggal 1 Februari 2022 melakukan pengisian dana kas kecil sebesar 5.825.000. Jadi di sini kita tulis, karena ini adalah pemasukan, jadi kita tulis BKM 001. BKM sendiri singkatan dari bukti kas masuk dan 001 urutan dari form bukti transaksi. Kemudian di bagian kiri ini saya menggunakan contoh PT Total Bangun Persada sebagai tempat saya bekerja. Diterima dari, kita isi bendahara PT Total Bangun Persada. Kemudian di bagian ini kita tulis nominal uang dengan angka 5.825.000. Kemudian di bagian uang sejumlah kita tulis 5.225.000. Kemudian untuk keperluan kita isi pengisian dana kas kecil. Kemudian di bagian ini kita tulis tempat dan juga tanggal pembuatan bukti transaksi. Karena di sini PT Total Bangun Persada berada di Kota Semarang, jadi kita tulis Semarang. Tanggal kita lihat pada transaksi di sini tanggal 1 Februari 2022, jadi kita isi 1 Februari 2022. Dan di sini disetujui oleh Direktur Operasional dari PT Total Bangun Persada yang bernama Bapak Alfian Prasetya MT. Kemudian dibayar oleh Firmansyah selaku bendahara dari PT Total Bangun Persada dan diterima oleh Finas, saya sendiri selaku sekretaris dari PT Total Bangun Persada. Dan di sini kita kasih tanda tangan. Jadi seperti ini tata cara pengisian bukti pemasukan kas kecil. Kita kembali lagi pada daftar transaksi. Di sini tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar 75.000. Jadi di bukti kita, karena ini pengeluaran, kita tulis BKK 001. BKK sendiri singkatan dari bukti kas keluar. Kemudian diserahkan kepada
karena ini yang melakukan adalah Kompas, jadi kita tulis Kompas, kemudian bagian ini kita tulis 75.000, dan uang sejumlah kita tulis 75.000. Untuk keperluan kita tulis membayar langganan harian Kompas. Di sini kita tulis Semarang, karena transaksi ini terjadi pada tanggal 3, kita tulis 3 Februari 2022. Disetujui oleh Direktur Operasional Bapak Alfian, kemudian dibayar oleh saya sendiri, Vina, selaku sekretaris, dan diterima oleh Abdullah, pihak dari Kompas. Kita kasih tanda tangan di sini. Jadi seperti itu cara pencatatan bukti transaksi pemasukan atau pengeluaran kas kecil. Semua transaksi yang sudah terjadi harus dimasukkan ke dalam bukti pemasukan atau pengeluaran kas kecil. Jika semua sudah dimasukkan, kita catat semua bukti transaksi ke dalam laporan kas kecil. Dalam laporan kas kecil, karena tadi ada transaksi yang menyatakan sisa saldo dari bulan kemarin, di sini kita tulis tanggal Januari 31, kemudian bukti tidak ada, keterangan kita tulis saldo awal, di penerimaan kita tulis 175.000. Kemudian Februari tanggal 1, PT Total Bangun Persada melakukan transaksi pengisian dana kas kecil. Di sini bukti kita tulis BKM 001. Kemudian keterangan kita isi pengisian dana kas kecil, kita singkat saja di sini sebagai DKK, dan kita catat di kolom penerimaan sebesar 5.825.000. Kemudian pada tanggal 3 Februari bukti kita isi BKK atau bukti kas keluar 001. Kita tulis keterangan pembayaran Kompas dan Bisnis Indonesia. Karena ini pengeluaran, kita tulis pada kolom pengeluaran sebesar 140.000, dan di kolom sebelah kanan kita tulis di kolom lain-lain karena pembayaran harian Kompas masuk ke dalam jenis lain-lain, dan semua transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam bukti transaksi kita masukkan ke dalam laporan kas kecil. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita jumlah kolom penerimaan 175.000 ditambah 5.825, totalnya 6 juta. Kemudian pada kolom pengeluaran dari 140.000 sampai 400 kita jumlah, hasilnya 5.825.000.
375.000. Kemudian kolom konsumsi kita jumlah juga, hasilnya 1.100.000. Kemudian ATK 575.000 ditambah 120, hasilnya 695.000. Kemudian fotokopi totalnya 65.000. Kolom transportasi totalnya 3.375.000, dan kolom lain-lain totalnya 340.000. Jadi total saldo akhir di bagian penerimaan kosong, di bagian pengeluaran jumlah dari penerimaan dikurang jumlah pengeluaran. Jadi 6 juta dikurangi 5.375, hasilnya 625.000. Kemudian pada jumlah periode ini karena menggunakan sistem impres, jumlahnya sama, 6 juta itu turun, tetap 6 juta. Kemudian di pengeluaran 5.375.000 ditambah 625.000, totalnya 6 juta. Total konsumsi hingga lain-lain harus sama dengan atau harus balance dengan pengeluaran. Kemudian di bagian bawah, mengetahui pimpinan Bapak Alfian Prasetya dan yang membuat bagian kas kecil saya. Selanjutnya kita isi form pengajuan dana kas kecil. Dana untuk bagian kita tulis pemegang dana kas kecil, kemudian periode kas kecil adalah untuk periode bulan setelahnya. Kita isi 1 hingga 31 Maret 2022. Dana awal kas kecil 6 juta didapat dari laporan kas kecil jumlah periode ini, jumlah periode Februari 6 juta. Kemudian saldo 625.000 didapat dari total penerimaan dikurangi pengeluaran. Dan keterangan pengisian dana kas kecil jumlahnya 5.375.000 didapat dari 6 juta dikurang 625.000. Disetujui oleh Bapak Alfian Prasetya pada tanggal 28 Februari atau akhir Februari. Dibuat oleh saya tanggal 28 Februari, akhir bulan Februari. Kurang lebihnya seperti itu pencatatan dana kas kecil.